Susanti Dapataka yang sudah mengharumkan nama NTT di kancah PON 20 Papua dengan meraih medali emas pada cabang olahraga Muay Thai sudah kembali ke NTT, tapi ada berbagai cerita di balik perjuangan meraih kejuaraan itu. Apa saja yang menjadi perjuangan dia bersama pelatih Angga Selitonga, suka duka, tantangan dan berbagai kendala, kita dengarkan secara langsung penuturan Angga Selitonga dan juga Susanti Dapataka dalam konferensi pers hari ini. Orang Medan, dia lahir di Salatiga tanggal 3 Oktober tahun 86 dari ayah bernama Dr. Randu Surung Silitonga dan ibu Monika Silitonga di Mujami, sarjana pendidikan. Namanya dulu dosen di UKW bagian bahasa Inggris. Nah, Angga ini beralamatnya di sini, di Jalan Gang Mekar Indah, RT 027 RW 008 Kelurahan OTT, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Istrinya 1, anaknya 1, Sarceto Meluk, dan anak Gavin Silitonga. Dia hanya tamatan SMA. Saya dan kemarin dia memilih jalur ini. Sebenarnya kami keluarga juga kemarin menganggap bahwa ini bukan jalur yang tepat bagi dia. Karena dia sebenarnya punya kemampuan akademis yang bagus. Dia pernah menjuarai seluruh pelajar CNTT, pernah jadi juara, dan kami punya kerinduan dia tadinya beralih ke profesi yang barangkali menurut ukuran kami lebih bergengsi. Tapi ternyata dia memilih tertatih-tatih dengan profesi olahraga ini, dan mungkin dia ingin menjawab seluruh pertanyaan kami keluarga kenapa ke situ dengan memberikan yang terbaik bagi NTT dengan membina atlet. Dan dia juga sebenarnya sudah menjuarai beberapa kejuaraan kemarin. Susan juga ya kemarin menjuarai beberapa kejuaraan, tapi memang tidak terekspos seperti ini. Jadi ini bukan kejuaraan yang pertama, mungkin karena PON saja sehingga menjadi begitu amat terbuka, padahal sebenarnya kejuaraan-kejuaraan yang mereka lewati sudah banyak begitu. Lalu satu hal yang mungkin saya kasih tahu bahwa Angga ini kebetulan memang lahir dari kami keluarga yang punya prinsip kemarin mengedepankan integritas, dan tidak kebetulan yang kandungnya yang kemudian masuk di Dharma Loka. Opa yang pertama Frans di Mujami itu opa kandungnya dia. Lalu papa saya ini yang sini Cornelis di Mujami yang dia ganti itu pendiri SMP SMA Sinar Pancasila dan ketua TPNI atau PNI pertama di NTT. Kemudian saya sendiri kemarin mama yang menggantikan karena mamanya sudah meninggal. Jadi saya yang membina mereka dari kecil, dan kami kemudian membuat juga sejarah baru di NTT, dan hari ini dia juga meluluskan apa yang menjadi permintaan kami menjadi pembuat sejarah pada zamannya. Jadi sedikit profil tentang kedua saudara kita atlet dengan pelatih. Jadi yang mau dikedepankan saat ini adalah bahwa pertama perjalanan sejarah secara singkat Muay Thai ini berdiri seperti apa nanti Angga akan jelaskan, dan mungkin akan lebih tekankan tentang pra-PON kemarin dan persiapan PON, apa saja dukungan pemerintah bagi mereka dan apa yang mereka buat secara pribadi dengan TC-TC mandiri sehingga menjawab seluruh pernyataan-pernyataan di luar sana dan tidak menimbulkan lagi pertanyaan baru. Jadi kalau nanti ada teman-teman wartawan punya pertanyaan, saya pikir nanti itu bisa disampaikan kepada Angga. Baik, silakan Angga dulu sebagai pelatih untuk menyampaikan sekaligus sebagai pendiri dari Muay Thai NTT. Selamat siang teman-teman semua. Kalau perjalanan singkat ya Muay Thai NTT, kita ada di NTT pertama kali saya bawa itu sekitar akhir bulan November tahun 2016. Begitu, waktu itu tempat latihannya masih menggunakan gedung SMA Sinar Pancasila. Karena kegiatan belajar mengajar tidak ada, saya menggunakan salah satu ruangannya untuk berlatih di situ. Kira-kira itu. Sebelumnya saya sendiri
belajar tentang Muay Thai itu di Jakarta, di beberapa tempat latihan, camp di Jakarta, dan juga mengunjungi dan private ke beberapa pelatih maupun juara di Jakarta. Belajarnya dulu bukan hanya Muay Thai, kickboxing, MMA, ya, seperti itu kira-kira. Setelah itu saya memutuskan untuk pulang ke Kupang, membuka Muay Thai di sini. Lalu seiring berjalannya waktu, mulai ada murid-murid sedikit. Nah, 2017 saya bertemu Susanti, dapat taka di situ, mulai membina dia. Tidak lama ya, sekitar 1,5 bulan saja saya bertemu, saya mulai tampung dia, mulai berlatih. Waktu itu Susanti masih di Welamasi. Kita kebetulan waktu itu ada event Kejurnas Muay Thai 2017. Itu di bulan Desember ya, Desember. Jadi dari bulan November itu, karena Susanti tidak mungkin pulang bolak-balik ke Welamasi Kupang, saya coba berkoordinasi dengan dia dan kakaknya. Ternyata ada keluarga di Oebobo sini, ya, di Qatar sama tentara. Jadi tinggal di situ. Kita persiapan 1,5 bulan. Dia dengan muridnya ini, dia dengan salah satu murid saya waktu itu, namanya Yaris Ngongo. Saya bawa ke Jurnas Muay Thai 2017. Waktu itu Muay Thai NTT belum dapat mandat surat dari pusat. Cuma inisiatif saya agar menjawab tantangan di pusat, agar kita di situ dapat mandat. Ini loh hasilnya, kita sudah melatih. Jadi saya bawa mereka walaupun dengan biaya sendiri, karena harus pergi urus surat ke Jakarta, pergi pulang mandat dan sebagainya, terus urus mereka tiket pergi pulang maupun 8 hari di penginapan di Risen Kedaton Bogor. Saya bawa ke Kejurnas. Puji Tuhan, waktu itu saya bawa 2 atlet, dua pulang dengan medali. Yang adik Yarif Ngongo waktu itu, sekarang dia kalau tidak salah sudah melanjutkan sekolah ke Belanda. Waktu itu dia pulang dengan medali perunggu, sedangkan Susanti Dapetaka pulang dengan medali emas. Berstatus sebagai juara nasional di kelas under 54 kilo putri. Begitu. Setelah itu pulang, kita masih melanjutkan lagi latihan, tapi karena Susanti tidak punya tempat tinggal di sini, tidak mungkin ikut di keluarga terus. Akhirnya saya memutuskan untuk taruh dia di kos, tempat kos kurang lebih posisinya di Golordes. Nah, tugasnya Susanti waktu itu di kos adalah berlatih pagi dan sore, lalu membantu saya ketika ada private Muay Thai, baik itu di camp reguler maupun ke rumah-rumah ya. Waktu itu dia belum ada motor, jadi kadang dia pergi dengan motor saya jaga di camp, atau kadang kebalikan, dia di camp sambil latihan, saya pergi dengan motor, kira-kira begitu. Jadi kosnya apa saya tanggung. Ada lebih saya bayar gajinya, walaupun ya dengan segala kekurangan seperti itu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, 2018 kembali ada event, lebih tepatnya Tarung Bebas Indonesia 2018 di Jawa Tengah. Itu eventnya di lokasi wisata Owabong. Kebetulan waktu itu saya sebagai partai utamanya, Perbutan Sabuk. Jadi karena Perbutan Sabuk, jadi saya ada dapat bayaran lah, ada dapat honor begini, terus mendapat akomodasi kamar hotel toh. Saya rasa ini kesempatannya untuk bawa Susan bertanding, karena tidak mungkin 1 tahun itu tidak bertanding. Itu menurut saya latihan juga tidak ada guna kalau memang niatnya prestasi. Jadi kembali dengan apa ya, mayoritas biaya sendiri, saya coba-coba cari-cari bantuan. Nah, disitulah mulai awal keterlibatan bantuan donasi ya secukupnya, seadanya, seikhlasnya dari teman-teman Laskar Timur Indonesia. 2018 itu, waktu itu kebetulan kita juga dapat bantuan juga dari salah satu dewan kita sekarang, Pak Kris Mbuik, terus juga dari BPR Kristajaya. Waktu itu menjanjikan bonus kalau menang. Pergilah kita ke sana juga. Setelah bertanding, Susanti berhasil keluar sebagai pemenang sekaligus memenangkan gelar atlet terbaik putri waktu itu.
Saya waktu itu malah kalah, tapi tidak apa-apa, berhasil kita pulang. Dan beberapa sponsor seperti Krista Jaya yang menjanjikan bonus itu, puji Tuhan menepati janjinya, Susanti dapat bonus sedikit. Terus berlanjut 2019 itu kita waktunya prapon. Nah, di posisi itu saya selain pelatih bawa atlet, saya juga masih bertanding. Nah, pokoknya saya juga masih sering bertanding lah untuk cari pengalaman dan cari ilmu. Nah, 2019 itu kita prapon. Hitungannya 10 hari di Jakarta. Dan hanya kurang lebih sekitar sebulan atau 1,5 bulan sebelum prapon dimulai itu surat mandat itu baru datang dari pusat. Di mana waktu itu saya sudah sempat menghadap gubernur terpilih untuk meminta rekomendasi calon ketua Pengprov, dan sudah diberikan calon ketua Pengprov. Rekomendasinya waktu itu berupa yaitu yang ditunjuk sebagai calon ketua Pengprov adalah Pak Kris Bui. Nah, tapi setelah iring berjalannya waktu saya terakhir ke pusat, ketua di pusat ternyata tidak mau. Nah, ini saya buka-buka, tidak mau. Apapun yang terjadi kamu pulang saja. Nanti ini ketua Pengprovnya saya yang pilih. Oke, akhirnya terpilihlah yang sekarang menjadi manajer kita kemarin di sana, pelatih itu yang terpilih sebagai ketua Pengprov. Waktu prapon itu yang memang kita sangat kesulitan dana ya. Walaupun mandat sudah dimasukkan ke KONI sebagai surat resmi, sebagai syarat resmi sebuah organisasi olahraga diakui di daerah masuk ke KONI, kan harus ada mandat duluan paling pertama. Mandat kita masukkan, tapi waktu itu kita sudah tahu bahwa konsekuensinya harus seperti cabur lain, mungkin di daerah lain seperti itu juga, bahwa ketika baru prapon itu, apalagi dengan posisi mandat baru masuk, jelas biaya sendiri. Kalau lolos pasti diakomodir, kan selalu seperti itu. Nah, di prapon itulah kita kesulitan dana. Di situ saya mencoba mencari ya, istri saya yang ada di situ bantu dari dulu, kalau tuh jual kue, bikin gorengan, sebagainya, bikin kulit lumpia, itu sudah biasa lah gitu. Nah, kita cari-cari dana begitu, kesusahan sampai waktu 2019 itu juga sama. Karena waktu tidak ada dana, dana cari sini cari sana, masukkan proposal sini proposal sana, tidak dapat begitu. Akhirnya nggak ada BPKB motor. Itu sudah biasa. Nah, di detik-detik terakhir ketika sebelum keberangkatan itu kami dapat bantuan dari Pak Wali waktu itu, berupa uang dari KONI Kota 10 juta. Dapat bantuan. Nah, dengan uang yang pas-pasan itulah akhirnya kami bisa berangkat ke Prapon 2019. Prapon itu di Jakarta, tempatnya di Padepokan Silat, Taman Mini Indonesia Indah. Kami berangkatnya itu via Surabaya. Setelah sampai Surabaya, sampainya pagi, malam baru berangkat kan. Murid saya jemput dulu, ada murid saya yang tinggal di sana, jemput, bawa kita jalan-jalan, main di kafenya apa gini. Malam kita naik kereta, demi menghemat biaya kita naik kereta. Sampai di Jakarta, yang lain itu sudah masuk hotel, tapi perhitungan saya ketika mereka masuk itu kegiatan belum dimulai. Jadi saya memilih untuk demi menghemat dana yang memang sudah pas-pasan ini, kita tinggal 1 hari di rumah keluarga. Gitu, lalu besoknya baru masuk ke hotel. Di situ semua berjalan lancar. Susanti dalam 1 minggu 5 kali bertanding. Di bagan pertama itu aslinya 4 karena perebutan zona Indonesia Tengah. Kami mengalahkan DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dengan di puncaknya bertemu Jawa Barat yang menjadi lawan dia kemarin. Besoknya ternyata ada pertandingan dadakan di mana juara zona Indonesia Tengah, kami Susan, diadu dengan juara zona Indonesia Timur yang aslinya tidak ada di bagan. Bagannya sebelah-sebelah. Sudahlah, karena diadu main kami lagi tetap, dan Susan keluar sebagai pemenang. Nah, di Prapon waktu itu. Setelah itu kepulangan pun masih sama ceritanya. Semua kami naik kereta dulu ke Surabaya, tidur di rumah keluarga, di rumah teman murid saya waktu itu di sana.
1 malam, dini harinya baru kami ke bandara dan pulang. Nah, pulang itu memang sudah statusnya sebagai juara prapon, 2 zona sekaligus, zona tengah maupun zona timur. Beritanya juga lumayan heboh, sempat dihubungi juga ketua KONI seperti itu toh, tapi ya memang sambutannya belum seperti ini begitu. Nah, gitu. Tapi ya sudah, yang penting kita sudah lolos PON. Waktu itu tidak usah pikir mau sambut tidak disambut, kita apa. Terus 2020 kita tahu waktu itu sudah siap menuju PON. Nah, kita berlatih waktu itu 2020 itu masih mandiri. Semua mandiri sampai di tengah ternyata keputusan terakhir kan PON batal. Pindah ke 2021 karena Covid. Nah, di situ kita berlatih baru tahu kalau ternyata di akhir tahun kita mendapat sedikit bantuan dana hibah. Begitu untuk pembelian alat, pemeriksaan kesehatan khusus atlet, penggantian uang latihan atlet maupun transportasi dan sebagainya. Nah, di situ selesai, lalu itu masuk 2021. Jadi 2020 ini kita tidak lalui dengan satupun pertandingan. Nah, 2021 ketika sementara berjalannya TC yang masih dilakukan secara mandiri, karena waktu itu kan belum ada kepastian apakah NTT seperti 2016 masuk hotel dan sebagainya, di mana sendiri sama-sama tahu berakhir dengan hanya didanai 1 hari untuk di hotel toh kemarin ini. Ya, itu ada di draft anggaran. Saya rasa semua cabang olahraga juga sama, 1 hari saja apa di hotel begitu di draft anggaran. Waktu itu belum jelas kapan TC terpusat, kita latihan itu jalan terus. Nah, sementara berjalan itu di akhir Februari kalau tidak salah, Susanne, MP Pelatnas, dia mendapat panggilan untuk Seleknas dan Pelatnas SEA Games. Karena waktu itu SEA Games juga kita belum tahu bahwa batal akhirnya, tapi berangkatlah kita. Waktu itu memang tidak ada dana. Saya coba berkomunikasi dengan orang KONI. Diambil keputusan adalah cari dulu dana pinjaman yang nominalnya memang disebutkan 3,5 juta atau 3 juta kalau tidak salah. Saya sempat tawar-menawar, Pak tidak bisa lebih kah? Karena ini anak perempuan saya harus antar. Katanya tidak, sudah sendiri saja begini. 3,5 juta atau 3 juta disuruh cari dulu. Nanti setelah dana hibah keluar diganti. Nah, KONI waktu itu menurut pengakuan mereka berkoordinasi dengan ketua Pemprov kita, ya Pak Sugeng Prihatin. Nah, ketua Pemprov menyanggupi, siap kasih dana kiri kanan gini. Tapi pada realisasinya dana itu dari ketua Pemprov tidak diberikan. Jadi malam itu saya jalan mencari pinjaman dapat 2 juta. Saya kasih tahu ketua Pemprov bahwa ini sudah dapat 2 juta nih Pak, 1,5 juta keton cari untuk pegangannya Susan sesuai dengan dana hibah yang katanya akan digantikan KONI. Nah, tapi beliau tidak ada balas, tidak ada apa. Jadi akhirnya saya usaha semua sendiri. Ya walaupun dengan berat dengan apa, Susanti tetap jadi berangkat ke Pelatnas Seleknas SEA Games. Ya dengan bawa uang saku di tangan pegangan ya tidak banyak tapi cukuplah untuk dia. Waktu itu kita sudah masuk Pelatda. Di awal Januari itu ada tes seleksi atlet Pelatda. Nah, waktu itu dapat gaji Susan itu gaji Pelatdanya 2,5 juta potong pajak. Saya juga pelatih Pelatda dapat gaji 3,5 juta potong pajak. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika Susan pergi itu kan statusnya atlet Pelatda, kita sudah lapor dan berangkat ke sana. Nah, ketika berangkat ke sana itu berlatihnya itu ternyata biaya juga dibebankan kepada Pemprov menurut kebijakan pusat. Begitu. Dan saya beberapa kali telepon oleh PB pusat meminta pembiayaan tentang Susanti. Saya bilang ya kita nih Pemprov tidak ada dana. Karena pertama kali ditelepon orang PB, saya bilang kami ini tidak ada dana. Menurut sekjen di PB,
kirim saja Susanti. Nanti masalah lain itu tergantung kebijakan Pak Ketua Umum di sana. Berdasarkan kata-kata itu saya tetap mengirimkan Susanti, karena rasa saya kan ini SEA Games loh, ini sudah bukan bicara daerah, ini bicara merah putih di dada. Jadi kirim ke sana walaupun dengan segala keterbatasan. Terima gaji dia di sini, saya yang ambil, saya transfer. Ada lebih-lebih sedikit, saya transfer. Itu. Nah, sementara di tengah perjalanan muncullah event Kejurnas Kendari. Itu bulan apa ya? April atau? Nah, bulan April itu ada Kejurnas di Kendari. Dan semua anak pelatnas seleknas di pusat itu wajib ikut. Jadilah Susanti berangkat ke ke Kejurnas Kendari itu juga dengan biaya pribadi. Kami biaya pribadi saya cari-cari bantuan donasi sedikit, jual-jual kue seperti biasa. Nah, ada barang-barang lebih apa jual, itu barang biasa buat saya. Kirimlah dia ke pelatnas ini ke Kejurnas Kendari. Tapi karena permasalahan biaya, saya sebagai pelatih tidak bisa berangkat ke sana. Karena buat dia berangkat saja susah, apalagi saya dari Kupang. Jadilah dia di sana 1 minggu itu bertanding tanpa saya dampingi. Begitu. Dan untuk pertama kalinya di sana Susanti kalah di final. Itu di Men Cup 57 Putri. Kalahnya kontroversial. Di mana di situ ada scoring card elektronik. Scoring card elektronik layar besar itu mati 3 detik sebelum pertandingan selesai. Di mana sebelumnya waktu itu kebetulan kita live Facebook jadi tahu menang. Dan besok ketika mereka semua harus pulang, ketua umum di sana minta maaf ke Susanti. Sebenarnya kamu menang kemarin, cuma karena lawan kamu itu pernah kasih medali di SEA Games, kami menghargai dia, kasih dia menang. Nah, sudahlah, akhirnya setelah itu Susanti pulang. Kupang sama, semua juga masih menggunakan dana pribadi. Jadi dari yang Januari itu kami hanya dapat dana yaitu gaji pelatda itu. Nah, gaji pelatda itu. Dan kalau bicara gaji pelatda, kadang memang tidak ada range waktu pembayarannya itu tanggal berapa. Kalau cepat kadang tanggal 5, kadang tanggal 15, beberapa kali itu di atas tanggal 20. Tapi tetap dalam bulan itu, tidak pernah sampai lewat 2 bulan 1 kali, tidak pernah. Tapi kan setelah pulang terus puasa. Nah, disitulah mulai kedengaran bahwa SEA Games itu kemungkinan batal. Karena tuan rumahnya waktu itu juga menolak menjadi tuan rumah karena alasan takut COVID malah masuk ke negara mereka. Tuan rumah SEA Games kalau tidak salah Vietnam harusnya kan 2021 ini, tapi ditunda lagi di 2022. Nah, sementara itu latihan tetap berjalan. Nah, waktu itu posisinya Susanti itu tidak ada di asrama PPLD. Jadi dia termasuk atlet PPLD, pelatda PON, tapi tidak tinggal di situ. Jadi masih sering bolak-balik, wala masih Kupang. Nah, dengan posisi begitu ya sudah pasti ada biaya lebih ketika harus pulang toh. Dan ketika gaji itu tidak lancar apa begitu, sudah pasti seperti biasanya tidak mungkin saya suruh atlet cari sendiri. Sudah pasti itu kewajiban pelatih. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu sudah pasti kewajiban pelatih. Nah, ya tiap hari tidak mungkin dia datang dari masih sana latihan pulang kosong toh, pasti makan dulu apa dulu begitu. Nah, dan ada sedikit permasalahannya karena Susanti ini tidak bertanding di berat badan aslinya. Dia ini 2 kali juara nasional itu di kelas under 54. Harusnya kalaupun kita pernah coba lagi tetap di kelas itu, tapi dia tidak kuat untuk menurunkan berat badan. Jadi kebijakannya harusnya naik 1 kelas ke under 57. Tapi di Muay Thai PON kelas under 57 itu adalah kelas internasional, di mana itu adalah kelas pembinaan. Jadi yang dipertandingkan itu pakai range umur 17 dan 18 tahun. Jadi tidak bisa, terpaksa Susanti naik lagi 1 kelas ke kelas under 60 kilo, di mana aslinya itu bukan berat badan ideal dia. Nah, jadi kita memang selama latihan itu harus ditanggung gizi, susu, suplemen dan sebagainya. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, itu seperti biasanya itu tanggungan pelatih. Ya tidak bisa ditanggung orang lain. Tidak mungkin kita jalan-jalan, wih atlet latihan lapar begini, ya tidak bisa. Gitu. Apalagi waktu itu dia kan belum di asrama pelatda. Dia masuk di asrama pelatda itu bulan apa ya Susan?
sekitar 4 bulan lalu atau 3 bulan. Juni. Nah, sekitar bulan-bulan itulah, entah Juni entah Juli, baru saya usulkan bicara dengan pengurus asrama kalau bisa Susan masuk saja, biar jangan pergi pulang. Akhirnya kebijakannya ada, kebetulan ada atlet pelaga yang sudah berkeluarga, lebih sering di luar ketimbang di asrama, kamarnya itu dikasih di Susanti. Nah itu beta sangat senang karena ini sudah dekat, program latihan kita bisa jalan ini. Karena sudah dekat, terus biar bagaimana gizi makanan di sana kan lebih bagus timbang kalau saya cari sendiri, begitu toh. Tapi yang pasti vitamin, suplemen apa itu tetap jalan, itu tidak bisa tidak. Ya sudahlah, kita jalan-jalan berjalannya waktu sudah mendekati hari-hari H, ini kira-kira 1 bulan terakhir sebelum PON atau 1,5 bulan sebelum PON, barulah keputusan terakhir muncul bahwa ada dana. Kan sebelum itu sama-sama tahu tuh ada gonjang ganjing bahwa hampir tidak jadi, terus ada usulan cabur ini tidak dibawa, ini tidak dibawa demi menghemat biaya toh. Akhirnya keluarlah itu segala draft anggaran. Kebetulan draft anggaran Muay Thai itu diganti 3 kali waktu keluar. Ya itu bisa di cross check langsung ke bagian BKD, Badan Keuangan Daerah. Pertama draft anggaran itu sekitar 190 berapa juta gitu. Kita sudah senang karena dananya besar. Besok draftnya ditarik lagi. Katanya itu buatan Dispora, tidak pakai. Ganti. Turun 80 berapa juta begitu. Terus ditarik lagi. Katanya itu tidak apa atau apa begitu, saya tidak tahu. Ditarik lagi, terakhir 55 juta keluar. 55 juta keluar. Itu sudah dikeluarkan uang tiket lah, pokoknya 55 juta keluar untuk biaya tetet. Cuma yang agak ganjilnya itu karena biaya penggantian uang latihan dari Januari sampai terhitung Agustus itu di Muay Thai hanya kena 13 juta, sangat jauh dibandingkan cabur-cabur yang lain. Dan di situ ternyata tidak ada dana untuk atlet pendamping. Padahal semua cabur bela diri itu pasti ada item namanya atlet pendamping. Kecuali yang bikin draft itu belum pernah urus bela diri, ya itu sudah tahu. Begitu. Tidak ada di situ dana atlet pendamping. Tapi tidak apa-apa. Ketika dana cair tetap atlet pendamping saya semua dapat, 2 orang dapat, walaupun tidak ada dananya. Itu tetap dapat, dengan segala kekurangan atlet saya tetap dapat rasa walaupun tidak banyak begitu ya. Waktu itu uang saku semua sama dengan atlet lain, semuanya sama lah. Kita agak rendahnya mulai itu cuma di itu biaya ya dari Januari sampai dia terhitung Agustus itu. Nah ternyata mereka bilang tidak kasih masuk uang atlet pendamping karena menurut mereka tidak tahu Muay Thai itu ada atlet pendamping atau tidak. Padahal semua tahu kalau Muay Thai ini campurnya bela diri ya. Tapi sudahlah, dengan seiring berjalannya waktu dana itu masuk ke rekening Pemprov. Nah salah satu permasalahan adalah kami tiap tahun itu baru 2 tahun dapat dana hibah dari KONI 2020 dan 2021 ini, tapi selalu bermasalah ketika pencairan. Nah, karena pencairan ini harus dilakukan penarikan dari rekening Pemprov toh, yang harus dilakukan oleh 2 orang. Yang waktu buka rekening Pemprov itu bendahara dengan ketua. Nah, permasalahannya selalu ada di ketua Pemprov. Yang mulai inilah, itulah, berbelit-belit lah, apalah, dan itu bisa ditanyakan ke salah satu pengurus maupun Bapak di sana, Bapak Berto sebagai sekretaris yang lari pontang-panting. Orang Kupang bilang gila kambing, setiap kali mau pencairan dana itu selalu seperti itu. Macam-macam, terjadi intrik dan sebagainya. Termasuk waktu 2020 ada pencairan dana itu, penarikan di Bank NTT itu, pengurus dan Susanti itu dilempar pakai uang. Uang dibuang begini di depan muka.
Itu dilakukan oleh Ketua Pemprov Muay Thai NTT. 2021 itu kalau lihat beta Pungkem itu ada kerusakan terkena badai seroja. Memang dari pemerintah daerah belum ada bantuan ya, tapi dari PB pusat itu ada bantuan. Nah, nominalnya pasti beta lupa, tapi itu bantuan itu adalah hasil pengumpulan dana dari semua Pemprov Muay Thai di Indonesia. Ada penyerahannya simbolis, ada video ucapan terima kasihnya dari Ketua Pemprov, tapi realisasi uangnya belum ada sampai sekarang. Kita tahu itu doi semua nguap di mana, kita tahu. Atau mungkin masih taruh di rekening, karena ketika itu transfer uang itu dilakukan ke rekening pribadi. Nama Ketua Pemprov. Alasannya apa beta sudah tahu. Siapa Ketua Pemprov? Nah, Ketua. Nah, setelah itu dengan kemarin lagi ketika berjalannya waktu tiba-tiba keluar surat dari PB Pusat bahwa pelatih yang berhak mendampingi atlet di PON itu wajib bersertifikat B tahap lanjutan. Nah, saya punya sertifikat grade-nya B tapi tahap dasar. Itu ambil waktu 2017 di Semarang. Nah, jadi dengan segala kekurangannya sementara posisi persiapan, Susanti selain harus makan minum harus didoping dengan susu, karena posisi berat badannya yang kurang jauh dari standar bertanding itu, saya terpaksa harus berangkat ke Makassar. Nah, itu juga sama, uangnya pribadi. Waktu kita terakhir rapat di Hotel Pelangi, saya itu sempat maju dan bicara dengan Bapak Ketua Unit tentang kondisi ini, bagaimana mungkin ada solusi. Tapi seperti biasa itu dikembalikan lagi ke Pemprov. Cobalah, Pemprov itu urusannya Pemprov atur dulu. Nah, kita sebagai Pemprov kan memang tidak ada dana. Ada dana saja tarik sulit, apalagi tidak ada dana kan? Begitu, istilahnya mustahil. Ya, jadi kembali itu swadaya sendiri. Akhirnya saya ke Makassar. Berangkat ambil sertifikat pelatih tahap 2 demi memenuhi persyaratan di PON, demi perjuangan memastikan kita dapat hasil yang terbaik di PON. Karena kalau saya tidak berangkat, mungkin saya ke PON tapi tidak bisa ada sama-sama dengan Susanti di atas ring. Saya harus duduk di bawah. Kalau naik diprotes, bisa didis. Kan tidak ada guna juga kalau saya berangkat tapi tidak bisa dampingi dia di atas ring. Kan begitu. Nah, sudahlah, walaupun dengan swadaya sendiri kami akhirnya berangkat. Nah, setelah berangkat itu pulang tidak lama dan itu masuk rekening Pemprov. Dana hibah yang 55 juta itu atau 50 berapa juta, pokoknya 50-an juta itu masuk ke Pemprov. Nah, disitulah semua cabur di NTT PON ini sudah menarik dana, kecuali Muay Thai. Sangat sulit menarik dana dari rekening Pemprov. Terakhir kita berangkat itu tanggal 23 kalau tidak salah ya. 23 teman berangkat. Tanggal 22 itu jam 2 lewat 20 menit, kasir hampir tutup, itu baru kita bisa tarik. Itu kasir hampir sebenarnya sudah tutup karena saya punya member beberapa Bank NTT, saya telepon. Tolong jangan tutup, ini mau penarikan sekarang. Itu kronologis lengkapnya bisa tanya Pak Sekretaris yang kerja pontang-panting lari kiri kanan hanya untuk bisa penarikan. Begitu. Beberapa hari sebelumnya dilakukan penarikan, tapi Ketua Pemprov maunya tarik beberapa saja, terutama item pembelian alat yang dia ngotot harus dikirim ke pusat untuk beli alat PON. Padahal PB PON sendiri sudah menyiapkan peralatan, tapi dengan dalih biar kita punya peralatan sendiri. Dibelilah peralatan ke sana. Nah, entah motivasinya apa, lebih mendahulukan peralatan ketimbang uang saku atlet dan sebagainya yang memang ada di draft. Saya juga tidak tahu. Tapi yang saya tahu melalui surat edaran Ketua Umum PBMI
bahwa untuk pembelian alat itu ada dapat fee 10% kepada Pemprov, 5% kepada Dewan Guru, di mana saya menghasilkan Susanti Petaka yang juara, tidak terkalahkan di Muay Thai Indonesia, tapi saya tidak masuk dalam itu grup Dewan Guru. Di Dewan Guru Indonesia itu saya tidak termasuk di dalam. Jadi tahulah kalau di NTT statusnya Dewan Guru siapa, saya tidak tahu begitu. Mungkin ada yang lebih Dewan Guru ya, tidak tahu. Pokoknya adalah itu fee, itu ada surat edarannya. Gitu. Saya tidak mau berasumsi toh bahwa itu apa gitu. Pokoknya itu akhirnya karena penarikan dananya separuh dan harus ngotot untuk pembelian alat, saya juga ngotot karena hak atlet itu nomor 1. Karena mendekati hari keberangkatan itu ada acara pembukaan dan kan semua atlet itu wajib pakaian adat. Nah itu atlet memenuhi kebutuhan itu bagaimana? Toh, sedangkan posisi waktu itu bulan September ya. September itu gaji pelatda Agustus itu waktu itu belum dibayar. Waktu itu belum dibayar. Beberapa hari lah setelah upacara pelepasan di situ itu baru dibayar. Itu waktu itu belum dibayar. Jadi akhirnya saya ambil inisiatif, uang yang mau pakai beli alat nih saya bilang jangan ngotot-ngototan beli alat. Ini nomor 1 atlet. Kasihlah hak dia sesuai draft yang ada, uang saku 5 juta, uang tas biasa 200, uang koper 650, uang ini uang itu kita kasih ya, hak. Soalnya ada cerita pernah ada sejarah ya, pelatih Muay Thai NTT makan atlet Pohakson pernah sumbangan dari luar itu yang Susanti tidak tahu siapa yang kasih, tidak kenal orangnya saja saya kasih, panggil dia dan kasih. Boleh klarifikasi langsung di orangnya. Dia sering tuh dapat tiba-tiba beta kasih ini dewan ini kasih atau ini ada pengusaha ini kasih. Yang dia justru lihat, son tahu orangnya yang mana begitu. Jadi beta ambil kebijakan sendiri bahwa hak atlet itu nomor 1. Nah setelah itu kita penuhi, besok ini terakhir penarikan bank harus berangkat. Nah di situ tetap Ketua Pemprov ini berkeras apapun yang terjadi peralatan itu nomor 1. Jadi terjadilah tawar menawar di situ, kita bilang ini masih ada Pak, ini pegangan ini 5 juta nih. Kemarin ada 10 jutaan begini, 5 jutanya kita ambil untuk Susan. Karena atlet itu nomor 1 apapun yang terjadi. Di situ tawar menawar, akhirnya jam 2 lewat itu terjadilah penarikan. Walaupun dengan Pak Sekretaris lari pontang-panting apa, kita tarik. Setelah kita tarik, disitulah kita memenuhi semua hak dan kewajiban. Di mana membayar peralatan HL, sejumlah uang yang harus ditorkan ke Dispora toh, untuk membayar jaket, sepatu itu kan ada di anggaran, uangnya masuk ke rekening Pemprov, kita ambil, kita bayarkan kembali ke Dispora. Itu semua sudah kita selesaikan. Termasuk pembelian alat yang dianggarkan KONI 11 juta lebih, kita pakai beli alat itu 10 juta 500 atau 10 juta berapa ratus gitu, saya agak lupa nominalnya. Yang setelah kami sampai Papua, peralatan itu tidak ada. Berupa apa? Peralatan itu ternyata terlambat dikirim dari Thailand. Dan kami bertanding di Papua dengan peralatan yang disediakan tuan rumah. Nah sekarang peralatan itu kita harus berkoordinasi lagi ke PB biar dikirim langsung ke Supa. Nah bayangkan kalau kemarin saya ikut lurus-lurus maunya Ketua Pemprov kirim semua. Susanti ini memenuhi dengan kebutuhan 2-3 hari sebelum berangkat itu pakai apa? Begitu. Nah beberapa hari sebelum berangkat itu baru gaji pelatda keluar, kami begitu hari. Kami ada pegangan. Pos 2 hari. Jadi hari ini gaji pelatda keluar, besok kita ngotot harus penarikan, besok itu baru 2 hari keluar, misalnya kami berangkat tanggal 23. Sekarang tanggal 21 pembayaran gaji pelatda. Sudah, situ keluar semua. Sampailah di sana, kami berangkat ke sana 3 orang. Saya, Susanti, dan Ketua Pemprov itu yang berposisikan sebagai manajer ofisial. Ketika di ring, dia posisinya sebagai helper. Saya di atas, dia duduk di bawah, harusnya bawa air. Harusnya berkoordinasi. Kenyataannya di Papua tidak seperti itu.
karena sikap bahayanya. Kenyataannya di Papua tidak seperti itu. Saya tidak tahu semua jadwal pertandingan tim Muay Thai. Ketika 2 hari pertama masuk, terus ada penimbangan badan umum. Penimbangan badan secara umum. Muay Thai ini main tiap hari harus ditimbang. Jadi pagi timbang, siang main atau malam main. Paginya itu saya menemani Susanti ke sana waktu mau mengambil buku atlet. Di sana istilahnya boxer book. Buku atlet. Di situ nanti segala hasil penimbangan, pemeriksaan kesehatan dan sebagainya ditulis di situ. Saya pergi ngambil sama Susanti, ternyata buku itu sudah tidak ada. Sudah diambil terlebih dahulu oleh Ketua Pengprov yang melangkap manajer. Saya berpikir, oke, sudahlah, dia akan punya hak toh. Setelah itu, setelah penimbangan pria selesai, Susanti duduk di matras bersama semua atlet-atlet perempuan. Duduk di situ, boxer booknya ada tinggi begini. Jadi, Susan beta tanya, Susan, su timbang? Dia bilang, masih tunggu antrian. Beta berpikir, oke, karena boxer booknya banyak, berarti dibacakan nama sesuai antrian toh. Pulanglah beta ke hotel, menunggu kabar dari Susan. Berat badannya kalau masuk pasti masuk, karena Susan ini under, kurang. Cuma kurangnya berapa itu yang kita perlu tahu toh, untuk menyeting, untuk setting strategi besok bertanding gitu. Ternyata setelah bertunggu hampir 1 jam lebih, Susan WA bahwa buku atletnya itu tidak ada. Kita telepon beliau, dia bilang buku atletnya ada di dia. Kita tanya posisinya di mana, dia ada keluar, dia ada jalan-jalan. Jadi buku atlet itu taruh di saku baru pakai jalan-jalan. Sedangkan orang ada tunggu di situ. Nah, beta suruh pulang lah untuk kasih itu buku. Nah, gitu. Setelah itu beta bertanya kepada orang PB Pusat yang ada kebetulan membawa dia, posisinya di PB Pusat ada, posisinya di provinsi dia ada. Dia kenal beta, beta kenal dia. Beta tanya, Pak, jadwal pertandingan itu mana? Dia bilang, Coach Angga tidak masuk ya dalam grup manajer apa. Dia tidak ada masuk. Dia bilang, oke, saya telepon adminnya Mbak Mira, akan memasukkan Coach Angga ke dalam grup tersebut. Segala informasi tentang Muay Thai PON itu ada di grup tersebut. Saya masuk ke dalam grup itu, 4 jam kemudian saya dikeluarkan. Ternyata manajer meminta admin mengeluarkan saya dari grup itu. Jadi segala informasi tentang Muay Thai di PON saya dapat dari provinsi lain. Termasuk jadwal apa, kasus apa, gugatan provinsi mana lawan mana. Kan kemarin di PON Muay Thai banyak gugatan tentang hasil pertandingan. Nah, itu semua saya dapat dari provinsi lain. Kira-kira seperti itu. Ini sedikit saya tambahkan. Kalau dibilang salah satu orang yang orang atau beberapa orang yang berjasa buat Muay Thai NTT bisa dapat emas di situ, itu malahan 2 orang anggota BRIMOB yang disuruh untuk PAM itu pengamanan kita, itu kan tidur dengan kita. Ketua Pemprov di sini, saya di sini, tempat tidurnya tingkat. BRIMOB 2 orang tidur di sini, Susan itu tidur di kamar atas sesama perempuan toh. 2 orang BRIMOB yang dijadikan PAM itu adalah ujung tombak kita di sana. Jadi dia bukan hanya PAM, dia bantu cari es batu, dia bantu cari ini, dia bantu cari itu. Dong yang betul-betul kerja keras bantu beta dengan Susan di sana sampai berhasil. Nah, begitu. Dong yang ini harus ini, betul-betul. Jadi lebih daripada sekedar pengamanan saja. Dan 2 ujung tombak. Jadi beta akan sangat merasa kecewa kalau ada orang yang berangkat ke Papua hanya menjadi batu sandungan, menjadi duri dalam daging. Terus kalau di sini wawancara berdiri paling depan, itu beta sangat sakit hati. Beban masyarakat. Ya. Dan kejadian ini boleh dikonfirmasikan kepada semua ofisial pelatih peserta PON yang ada di Papua. Semua tahu ceritanya, terutama yang ada di MES GDI Putra. Semua orang tahu ceritanya. Hari terakhir kita akan bertanding dengan Jawa Barat. Disitulah persyaratan penempelan materai
10.000 dan tanda tangan tidak akan menuntut kalau terjadi sesuatu itu dilakukan. Padahal materi itu harusnya ditempel di pertandingan pertama, disetujui baru orang boleh bertanding. Tapi karena manajer tidak ada koordinasi dan tidak tahu bahwa lari itu buku kuning di mana, hari terakhir baru kita bisa melakukan itu dan Susan kena marah-marah di dalam situ. Begitu. Boleh konfirmasi langsung kira-kira seperti itu. Nah, itu sedikit perjalanan, tapi walaupun ada tantangan seperti itu, intinya kita berhasil keluar sebagai pemenang. Ya, kira-kira itulah perjalanan sedikit. Beta mau berpolemik dari panjang lebar, pokoknya itu kenyataan yang beta tahu. Kalau harapan beta setelah Susanti mendapatkan ini, akan ada lebih banyak lagi perhatian untuk dia, akan lebih banyak lagi kita menghasilkan Susanti-Susanti yang lain. Karena jujur seperti saya jelaskan, permasalahan terbesar Muay Thai di NTT di Kota Kupang ini adalah bukan tentang pembinaan, tapi tentang izin orang tua. Banyak murid itu bagus berlatih tapi tidak diizinkan orang tua. Karena apa? Memang pertandingannya keras begini. Dan seperti biasanya, mayoritas orang tua sekarang masih berpikir seperti generasi 90-an, atlet tahun 90-an. Toh, selalu digambarkan. Kok itu LSPK juga akhirnya jual narkoba. Kok ini hidup susah. Selalu digambarkan begitu. Jadi, ini atlet nih latihan Muay Thai capek-capek karena pukul banyak-banyak, sini dapat apa juga. Lebih tak usah sah. Itu selalu digambarkan. Dan itu kenyataan. Makanya kalau ada yang lebih gampang, no akan berpikir kalau ada yang lebih gampang karena pukul 3 kali dapat medali, kenapa cari Muay Thai yang karena pukul 9 menit? Kan begitu toh? Toh medalinya sama sah. Begitu. Toh menang juga belum tentu diperhatikan. Itu stigma yang selalu ada di orang tua. Banyak ketemu begitu. Nah, mungkin dengan apa yang Susanti dapatkan, bonus-bonus apa yang sudah diterima, perhatian dari pemerintah, perhatian dari pihak swasta ini bisa viralkan atau dibumingkan oleh teman-teman media, sehingga menjadi kedepannya Muay Thai NTT akan bisa terus berkembang dan mendapatkan perhatian lebih banyak lagi dari pemerintah. Akhirnya lebih banyak lagi atlet yang mendapatkan restu untuk menjadi atlet ke level nasional pun bahkan internasional. Dan untuk catatan, Muay Thai ini adalah olahraga olimpiade, di mana kami diterima sebagai anggota resmi Komisi Olimpiade itu untuk melakukan eksebisi di Olimpiade 2024 dan kemungkinan akan ada di Olimpiade 2028. Nah, jadi kalau dulu anak-anak 90-an punya mimpi lihat Om Her, Herman Balo di Olimpiade Atlanta atau beta disaksikan di Olimpiade Sydney. Woi, ini ketemu NTT sampai Olimpiade. Mungkin lewat cabur Muay Thai ketemu bisa punya mimpi yang sama. Beta de Susan, walaupun nanti Susan de atlet lain sepelatih, ketemu bisa punya mimpi lihat ketemu anak-anak NTT ada di Olimpiade 2028 atau 2032. Kira-kira harapan seperti itu. Baik, jadi nanti saya kasih kesempatan Pak wartawan dan Ibu wartawan untuk bertanya. Tapi sekilas tadi ini apa yang sudah Angga sampaikan. Jadi pada prinsipnya kendalanya juga ada kendala internal dan kendala eksternal. Jadi kendala internal tadi justru dari Pemprov sendiri. Sedangkan kalau kendala internal tadi, mereka melakukan TC sendiri, dengan dana sendiri, cari sendiri, semua sendiri. Bahkan sampai penghujung itu kemarin kita masih sempat nego dengan Ketua KONI. Kita tidak tahu bahwa Ketua KONI ini memang tadinya anggaran sudah dialihkan ke Dispora. Jadi kemarin kita sempat koordinasi dengan Ketua KONI, kalau bisa anggaran itu ditambah. Karena bayangkan uang saku cuma 5 juta. Ya kemarin, lalu ada sedikit masalah bayar motor 3 bulan dan seterusnya tanpa pegangan apa-apa. Tapi pada akhirnya juga hanya dijawab oleh Ketua KONI, saya masih punya WA di situ bahwa nanti kita perjuangkan, tapi pada akhirnya tidak ada juga. Nah kita juga bingung, sebenarnya ini areanya KONI atau areanya Dispora, kita juga bingung ya waktu itu. Dan kita juga kemarin sempat Angga mungkin tidak cerita, kami sempat minta bantuan anggota DPR Komisi 10 untuk bagaimana menghubungi pemerintah sehingga paling tidak mereka ini jalan ini dengan ada dana di tangan.
Bapak Ibu bayangkan, wartawan bayangkan kalau mereka jalan dengan supiko utang lah, jalan dengan minimal, itu mau jadi juara ke mana? Kan seperti itu sebenarnya kan? Nah itu sebenarnya titik berat kami mau konferensi pers ini, maksudnya dukungan-dukungan pemerintah itu penting supaya pada akhirnya jangan menciptakan ekonomi yang notabene lari dari provinsi ini. Karena kalau tidak ada, bayangkan di provinsi lain bisa janji bonus 1M. Nah, ketong di situ Sumenang juga tidak ada. Berapa rupiah nominal tidak ada. Ya kami tanya Susan, berapa yang dijanjikan? Tidak ada sampai saat ini, tidak ada nominalnya. Tidak jelas, tidak jelas. Itu yang akan membuat kenapa orang tua tidak melepas anak untuk jadi atlet. Kalau pada akhirnya bapuku cuma dapat pegang tangan saya dengan pejabat, ngapain? Kan nanti ujung-ujungnya kan gila ini, karena pukul itu. Ini kan kemarin ini tidak anggap Pak Angga tidak cerita. Dia kan sempat sobek kemarin di kepala waktu latihan. Itu kan terabaikan. Sobek kemarin itu dibawa ke rumah sakit untuk dijahit. Untung kemarin waktu pertandingan tidak kenapa-kenapa, puji Tuhan kan. Ini kan olahraga keras. Jadi sebenarnya itu titik beratnya tadi, dari masalah internal maupun eksternal tadi kami berharap bahwa ini dengan penuturan ini menjadi resmi bagi semua wartawan, semua publik NTT bahwa seperti ini kondisinya. Dan diharapkan bahwa ini menjadi pembelajaran sehingga ke depan atlet-atlet ini diperhatikan sehingga mereka juga bisa betul-betul semangat untuk menyumbangkan medali emas bagi NTT. Ini perhatian kita. Oke, itu barangkali yang saya sampaikan. Susan, atlet bisa menyatakan sedikit perasaan hati ataupun ada yang mau disampaikan. Ya, Susan dulu. Mau ke masker? Silakan saja, maksudnya buka Dulu masker. tutup masker. Apa yang dirasakan dikasih tahu, ini apa adanya supaya mendapatkan. Yang penting suara jelas toh. Kok ini sebenarnya sudah terlalu maju. Ayo Kak Susan. Penting pernyataan ya. Kakak dong diam-diam kalau saat dia ngomong. Diam-diam. Selamat siang Bapak Mama semua, buat kesempatan yang diberikan. Saya selaku atlet secara pribadi, saya alhamdulillah saya merasa sangat senang atas pencapaian sampai saat ini saya raih. Itu walaupun berkaki-kaki dari yang tidak punya apa-apa sampai bisa sampai puncak saat ini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, kepada keluarga, orang tua, dan pelatih, dan semua yang sudah mendukung, mensupport sampai saya bisa sampai di titik ini. Saya sangat bersyukur atas apa yang sudah saya raih sampai saat ini. Semua bukan karena kehebatan saya sendiri secara pribadi, tapi semua karena doa saudara semua. Dukanya apa? Hanya Kenapa yang dihadapi? yang pasti banyak, mungkin dari awal yang masih belum resmi di pemerintah, kita masih berjuang sendiri, atlet sama pelatih yang masih bertatih-tatih berdua, melewati beberapa kali event pertandingan masih sendiri, belum dikenal siapa-siapa, sampai bisa sampai di titik yang dimana sudah bisa dikenal banyak orang, bisa alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik buat NTT. Terkait sikap pemerintah sendiri yang dari awal kita dengar tadi, seperti apa Susan punya tanggapan? Apakah mematahkan semangat atau tetap berjuang? Susan punya target sendiri apa? Jawab itu dulu dah, yang tadi betulnya. Keperasaannya Susan, tanggapan Susan terhadap sikap pemerintah dari awal, sekarang sudah dapat juara, tapi seperti itu. Itu seperti apa Susan? Yang dari awal mungkin belum ada perhatian, karena mungkin juga karena kita olahraga baru, mungkin mereka dari pemerintah mengambil sikap, kita mau lihat prestasi dulu, baru gimana baru ada lah sikap pemerintah terhadap itu. Mungkin kalau dari awal mungkin ya karena belum lihat, makanya mereka ambil kebijakan seperti itu. Tapi tidak apa-apa, saya tetap berusaha menunjukkan yang terbaik, terus berlatih, terus semangat. Kalau saya berlatih serius dengan tulus, pasti ada jalan yang Tuhan kasih.
Ada kesal, ada kecewa, dalam artian Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Susan, setelah meraih medali emas di PON ini, kira capaian apa ke depan atau target apa ke depan yang mau diraih lagi? Betul. Ah, kalau dikasih kesempatan untuk mengikuti SEA Games berikut, pasti saya akan ikut. Ya, persiapan untuk mengikuti. Oke. Baik, mungkin itu saja. Mungkin untuk pelatih ya, dengan adanya perlakuan pemerintah dalam hal ini yang kita tahu secara bersama disampaikan, kira-kira pesan apa yang disampaikan oleh pelatih sendiri untuk Pemprov terhadap atlet-atlet, perhatian secara khusus untuk atlet ya, terutama momentum kesiapan secara psikologi itu besok mau berangkat lalu ada tantangan kayak yang disampaikan. Saya berharap kalau dulu kita belum diperhatikan karena dianggap bukan siapa-siapa, walaupun kenyataannya kami sering juara begitu. Tapi oke lah kalau memang seperti itu, sudah berlalu toh. Mungkin pemerintah butuh pembuktian seperti Susanti bilang, mungkin butuh apa gitu. Nah sekarang kan sudah dibuktikan, kami medali emas pertama, buka di pertama kali cabur baru, tidak diperhitungkan, tidak masuk target, tapi kami berhasil menjawab dengan yang terbaik dan meyakinkan. Harapannya ya kedepannya semoga kami lebih diperhatikan, tidak lagi dipandang sebelah mata. Kalau bisa di sentra pembinaan itu berupa PPLD atau PPLP atau PPLM, saya juga tidak tahu pasti regulasinya, tapi saya berharap selain Susanti mungkin ada tempat-tempat lain untuk tambahan kuota buat murid-murid saya, terutama karena PON yang berikut ini 2024, ceritanya bukan 4 tahun sekali lagi, ini sudah 3 tahun, berarti di akhir 2021 kita berjuang full di 2022 untuk pra di 2023 penentuan berapa orang yang lolos. Saya sangat berharap ada perhatian lebih dari pemerintah begitu, agar kita kalau bisa kebutuhan 2023 itu jangan seperti 2019 saya bawa 1 orang saja dengan payah-payah, kita mungkin bisa dapat kuota lebih untuk bawa ke Prapon, dan puji Tuhan mungkin bisa juga ke PON 2024 dengan atlet lebih daripada satu, lebih dari Susanti. Ada Susanti lain yang mendapatkan kesempatan yang sama. Kira-kira seperti itu saja. Kak Angga, dengan Susan tadi kan ada pertemuan dengan Pak Wagub, tuh ada janji apa nih dari Pemprov? Dari Pak Wagub sudah janji bahwa nanti pertemuan resminya semua itu tanggal 17. Nanti di tanggal 17 itu baru ada ketahuan bonus pastinya apa. Janji bonusnya tadi Pak Wagub sudah mengatakan bonus pasti ada, penghargaan pasti ada. Kenapa? Saya ini mantan atlet Pak Wagub. Tidak mungkin saya tutup mata. Cuma nominalnya berapa atau bentuknya apa biar itu menjadi rahasia dan atlet penasaran di tanggal 17 nanti baru semuanya terbuka. Kira-kira seperti itu. Oke, Sesuai informasi baik. tadi dari Pak Wagub bahwa Gubernur menjanjikan beasiswa. Apa benar itu disampaikan oleh Pak Wagub sendiri terhadap atlet peraih medali emas? Beta meluruskan ya Pak, tadi dengan Pak Wagub itu dijanjikan kalau beasiswa itu Pak Gubernur Ya, benar. tawarkan kepada atlet WUSU karena mereka sudah bertemu dengan Susanti.